Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah hari Minggu kedua Paskah 19 April 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Adapun pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan segala yang baik, sehingga kita dapat beribadah mengucap syukur, kiranya hati kita tertuju ke hadirat-Nya. Sehingga kita beribadah bukan karena suatu kebiasaan atau kewajiban, tetapi karena ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari berdiri untuk merayakan kuasa dan kasih Tuhan Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dari hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, dengan tubuh dan jiwa, dengan akal dan hati kami bermohon agar ibadah kami berkenan kepadamu. Kami mau menghayati kehadiran Allah yang maha tinggi di tengah pergumulan kami umat manusia. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan rumah kami dan sentosa bagi dunia ini. Amin. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kitab Roma pasal 6 ayat 5 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Terbunyakanlah anak domba kudus yang mengorbankan
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Tuhan, kami sadari percikan darah yang sudah tercurah menyapa dan menegur agar kami berkaca kembali. Betapa mahal harga suatu kebebasan dalam menjalin suatu kebersamaan, persekutuan keluarga Allah. Betapa mahal darah yang telah dikorbankan untuk dunia yang berdosa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di minggu kedua sesudah Paskah ini, ya Bapa, kami datang kepadamu, membawa keberadaan diri kami, umat yang penuh dosa, tapi Engkau yang sendiri memanggil dan menguduskan kami. Kami rindu untuk Engkau sapa dan segarkan lewat sabda Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ini. Biar Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan berita untuk umat kesayangan-Mu saat ini. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Bapa, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan Musa menghadap Firaun. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu
mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip syair lagu dari Kidung Jemaat 64 yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita memperhatikan syair lagu ini, maka jikalau kita sejenak lepas dari segala aktivitas dan kesibukan serta kepadatan kita sebagai manusia, kita pergi keluar, mungkin di teras rumah atau di halaman kita melihat ke langit dan memperhatikan betapa ajaibnya Tuhan. Karyanya nyata di dalam semesta alam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang hidup di perkotaan sangat jarang melakukan hal ini. Namun pengalaman saya ketika saya menjadi seorang pendeta jemaat di GPIB Bethlehem Seambawang, di sana benar-benar saya memiliki waktu yang banyak untuk setiap malam. Yang saya lakukan adalah duduk di depan teras pastori dan melihat ke arah langit serta mengagumi karyanya. Nah, mungkin sekali-sekali Bapak Ibu Saudara boleh melakukan hal itu. Nah, ketika kita melihat karya dan keajaiban Tuhan, sejenak kita berpikir, apa saja ya keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya teringat akan percakapan seorang anak dengan gurunya. Jadi anak SD ini setelah sekian periode mereka mempelajari tentang panca indera. Mereka mempelajari tentang keajaiban-keajaiban dunia. Nah, ketika sang guru telah menjelaskan bahwa salah satunya ada taman gantung, ada Sphinx, ada menara Eiffel, ada menara Pisa, dan seterusnya. Nah, tiba saatnya evaluasi atau ujian sekolah. Kemudian anak-anak murid ditanya oleh guru tentang materi yang sudah disampaikan. Namun ketika jawaban itu dibaca oleh sang guru kemudian menangis. Mengapa? Ternyata ketika sang guru bertanya, sebutkan keajaiban di dunia, ada seorang murid yang justru menjawab hal yang tidak dipikirkan oleh guru ini. Dia menjawab keajaiban-keajaiban di dunia adalah ketika manusia dapat melihat. Dia mengatakan
ketika Tuhan menciptakan kita dengan mata yang sempurna, kita bisa melihat dunia ini dengan segala keberagamannya. Yang kedua, dia menuliskan di sana bahwa keajaiban dunia adalah ketika kita bisa mencium bau-bauan yang ada di sekeliling kita, yaitu dengan panca indera hidung. Kemudian yang berikutnya dia juga mengatakan bahwa keajaiban yang ada di dunia adalah ketika dia bisa berjalan dengan menggunakan kaki. Kemudian hal yang berikutnya dia juga mengatakan bahwa keajaiban dunia adalah ketika dia bisa bersalaman, ketika dia bisa memeluk, ketika dia juga bisa melakukan hal-hal kebaikan dengan tangan yang Tuhan ciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita lupa ketika kita ditanya apa mujizat yang Tuhan telah buat dalam hidup kita, seringkali kita memikirkan hal-hal yang besar. Padahal setiap kita membuka mata kita, mengawali hari kita, dan kita dipercayakan Tuhan untuk menikmati hari yang baru, itu juga merupakan suatu keajaiban atau mujizat yang Tuhan beri bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga melihat saat ini dari perikop hamba-hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan seorang pemimpin yang bertangan besi, yaitu Fir'aun. Siapa kedua hamba itu? Adalah Musa dan Harun. Ketika perikop kita ini dibaca, kita lihat Musa sudah berusia berapa tadi? Di ayat 7, dia sudah berusia 80 tahun. Dan saudaranya yaitu Harun sudah berusia 83 tahun. Mungkin bagi kita ini sudah usia PKLU atau sudah lanjut usia. Namun Tuhan masih mempercayakan mereka. Bahkan saat mereka berusia senja itu, mereka kemudian diperhadapkan dengan seorang pemimpin yang juga kejam saat itu, yaitu Fir'aun. Nah, ada hal mujizat yang Tuhan berikan, yaitu ketika tongkat bisa berubah menjadi ular. Namun ketika hal ini dilakukan oleh kedua hamba Tuhan, itu pun juga tidak membuat Fir'aun ini menjadi berubah hatinya, luluh. Bahkan juga pada akhirnya Fir'aun diharapkan bisa berubah menjadi sosok yang mengakui keberadaan Allah dan mengakui kuasa Allah yang maha besar itu. Tidak. Peristiwa ini justru membuat Fir'aun untuk memanggil orang-orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir. Di sana kita bisa melihat di ayat 11. Saya akan baca bagi kita. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Seakan-akan apa hal yang diperbuat oleh Harun dan Musa itu setara dengan apa yang diperbuat oleh ahli-ahli sihir ini, atau biasa disebut ahli tenung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dewasa ini kita juga melihat banyak sekali walaupun dia sudah beragama Kristen, namun ketika ada salah seorang anggota keluarganya sakit dan lama tidak sembuh, mungkin mencoba untuk berkompromi dengan hal-hal yang gaib, gitu ya. Mencoba untuk juga mendengar dari pihak-pihak yang lain untuk ayo datang ke situ, orang pintar itu bisa loh menyembuhkan semua penyakit. Mungkin dengan kita pergi ke sana, penyakit dari keluargamu akan bisa juga sembuh. Atau juga ketika kita kehilangan sebuah barang yang berharga dalam hidup kita, kemudian ada juga tetangga kita atau orang-orang di sekeliling kita yang mencoba berkata, ayo kita datang ke dukun ini, kita datang ke orang pintar ini untuk melihat siapa yang mengambil. Dan mungkin juga kita bisa memohon supaya
orang pintar itu membuat si pencuri mengembalikan lagi barang yang ia ambil. Atau juga ketika anak-anak kita melaksanakan ujian sekolah, ujian nasional, kita juga diberikan nasihat untuk ayo pergi ke orang pintar itu. Ada nanti diberi pensil, pensilnya sudah dimantrai, jadi anakmu akan mendapatkan nilai yang terbaik. Atau juga dalam kehidupan pekerjaan, tidak jarang juga kita memohon kepada mungkin kita pergi ke Gunung Kawi atau ke orang pintar yang lain untuk mencari pesugihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati, ingat bahwa roh-roh yang ada di udara ini selain daripada Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri, itu merupakan hal yang tidak Tuhan inginkan, dan itu sudah melanggar hukum Taurat dan perintah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembahnya. Kalau sekali kita membawa diri kita, memberi diri kita untuk menyembah roh-roh lain, maka pada saatnya nanti juga akan datang penghakiman. Apa hal Tuhan juga, firman Tuhan mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi juga akan terlepas di surga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita tentukan sikap. Kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berkompromi sedikit pun dengan hal-hal yang lain, roh-roh lain di udara ini, yang pada akhirnya bukan membawa kita kepada jalan keselamatan, namun justru sebaliknya membawa kita kepada jalan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat 12 di sana juga jelas, saya akan baca bagi kita. Masing-masing mereka melempar tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Di sana makna yang tersirat adalah bahwa kuasa Allah itu lebih besar dari kuasa-kuasa roh-roh yang lain. Terlihat di sana ketika tongkat yang dimiliki oleh ahli-ahli sihir dan orang-orang berilmu itu pada akhirnya ditelan oleh tongkat Harun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah takut menghadapi pergumulan hidup. Ketika mungkin ada yang mengatakan bahwa Bu, hati-hati di sana, ya. Kalau kita bertindak kemudian salah, orang tidak suka, kita nanti bisa dibuat, ya. Diberi ilmu, dikirim santet dan seterusnya. Namun jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup benar, maka kita akan dijauhkan dari setiap ancaman-ancaman itu. Dan mungkin kita juga bertanya, loh, di manakah kuasa Tuhan saat itu? Mengapa di ayat ke-18 di sana dikatakan hati Fir'aun tetap berkeras, bahkan dia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Di sana dikatakan firman Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Apakah dari hal ini mau mengatakan bahwa mungkinkah kuasa Tuhan itu tidak berdaya menaklukkan hati Fir'aun? Bukan kuasa Tuhan yang tidak berdaya, tetapi saat itu Tuhan mau menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Semuanya ada masanya. Dan semua itu berada dalam kendali Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Dan jika sudah tiba waktunya Tuhan, baru Fir'aun sadar dan mengikuti kemauan Tuhan untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Nah,
sama seperti halnya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua bergumul dalam pandemi Corona ini. Kita juga seringkali berkata bahwa di mana kuasa Tuhan? Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, tetapi mengapa kondisi ini tidak berangsur-angsur pulih? Malah kita melihat bahwa korban semakin banyak. Di Indonesia sendiri saat ini sudah 4.000-an. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar dari kisah ini. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam ketetapannya. Maka kita juga percaya semua akan indah pada waktunya. Tuhan memiliki maksud di balik setiap peristiwa ini. Satu hal yang pasti bahwa saat ini kondisi bumi juga sedang berpulih. Kalau dilihat dari satelit, maka kita juga patut bersyukur bahwa ketika kita semua banyak menghabiskan waktu di rumah, tidak ada kegiatan-kegiatan di jalan, maka polusi-polusi udara, polusi-polusi dari pabrik dan seterusnya, itu semua juga sudah lenyap. Yang tadinya misalnya dikatakan polusi di bumi ini sekitar 70%, saat ini hanya sekitar 30%. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu salah satu hikmah di balik peristiwa ini. Namun juga tetap jangan kita kendor, jangan kita goyah lemah, teruslah berpengharapan akan masa depan yang cerah di dalam Tuhan, terus hidup kudus, terus hidup benar, dan pada akhirnya nanti kita akan melihat mujizat Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Mari kita kembali dalam hidup ini dan yakin dan percayalah bahwa mujizat itu adalah cara Tuhan untuk membebaskan manusia. Tapi untuk waktunya kapan, hanya Dia yang tahu. Mari kita juga hidup benar di mata Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menghambakan diri kita di dalam roh-roh jahat, penguasa-penguasa lain di udara ini, tetapi tetap fokus, beriman teguh, yakin dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Ia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku. Pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Hingga pada saatnya nanti kita dapat memiliki kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan, surga yang mulia bersama dengan Dia. Selamat menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup
Jemaat yang terkasih, bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tanti-intinya kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus, Sang pemilik kehidupan kami yang maha kasih. Ketika Engkau kembali memperkenankan kami sekeluarga untuk datang di dalam persekutuan ibadah hari Minggu, kedua sesudah Paskah. Dan Kau sendiri yang menyapa kami lewat bacaan sabda dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memiliki cara untuk membebaskan kami umat-Mu, yaitu yang biasa kami sebut dengan mujizat. Bapa Surgawi, kami belajar dari peristiwa kedua hamba-Mu yang juga Engkau pakai untuk menunjukkan mujizat, tongkat yang dilempar menjadi ular. Namun di sisi lain, Fir'aun bersama dengan seluruh orang-orang pintar dan ahli-ahli sihir, mereka pun menunjukkan hal yang sama. Seakan-akan mereka memiliki kuasa yang sama dengan Engkau. Tetapi itu kami yakin bahwa hanya tipu muslihat. Karena pada akhirnya jikalau kami memperhambakan diri kami dalam kuasa jahat, maka kebinasaanlah yang akan kami dapat. Dan biarlah lewat perikop ini kami sekalian berkomitmen untuk hidup taat hanya kepadamu, memegang iman kami satu-satunya kepada Yesus Kristus dan bukan kepada Allah-Allah lain. Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang juga membuat umat Tuhan untuk melakukan firman yang kami dengar dan renungkan bersama di malam hari ini. Bapa Surgawi, saat ini kami juga bermohon kiranya Tuhan memberkati setiap para hamba-Mu yang melaksanakan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati baik diaken penatua yang bertugas, pemain musik, kantoria, tenaga admin, bahkan juga koster gereja, dan juga setiap orang yang berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatu dalam ibadah ini. Tuhan yang memberkati dengan segala kemurahan-Mu, dan pakai kami kembali di waktu-waktu yang akan datang untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat hidup dan karya kami sehari-hari. Bapa Surgawi, kami juga bermohon untuk jemaat Tuhan yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati dengan segala kebaikan-Mu dalam rumah tangga mereka. Dan pakai kami sekalian untuk menjadi berkat di dalam menjalankan kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan utus kami. Bapa Surgawi, kami juga bermohon kiranya Tuhan juga kuatkan kami sekalian dari setiap hal peristiwa kehidupan yang menimpa kami diberikan ketahanan dan kesabaran serta ketekunan untuk tetap setia mengikut Engkau dan memikul salib kami masing-masing. Kami tahu pada saatnya nanti, pada waktu-Mu Tuhan, semuanya akan kembali menjadi baik adanya.
Bapa Surgawi, kami juga bermohon biarlah setiap perencanaan-perencanaan yang dimiliki oleh umat kesayangan-Mu dalam hidup ini Engkau juga yang memperhatikan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehendak kami. Kami tahu manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Kami meletakkan segala perencanaan kami di dalam nama-Mu, sehingga biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami, GPIB pada umumnya dan GPIB Hosana Tanjung Uban pada khususnya. Tuhan yang memberkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik presbiter, pengurus Polkat, komisi, panitia. Biarlah kami dapat bekerja, melayani dengan setulus hati kami, dan Tuhan juga membuat kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai akhir. Dan Bapa Surgawi, kami juga bermohon kiranya Tuhan juga memberkati terutama para pimpinan komisionaris Majelis Sinode ke-20, Tuhan juga yang menguatkan mereka untuk menjalankan setiap tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan. Umat Tuhan dari sektor 1 sampai 4, Tuhan juga mau berkati, lindungi, dan sertai kami sekalian, sehingga kami boleh dihindarkan dari ancaman virus corona ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dimanapun berada, apapun tugas tanggung jawab yang mereka emban, kiranya Tuhan juga yang kuatkan. Lindungi mereka dari setiap ancaman yang ada, khususnya dari virus corona ini, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Para tim medis, relawan, bahkan orang-orang yang juga bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan juga kuatkan mereka, dan mereka boleh melayani dengan ketulusan dan kejujuran mereka. Bahkan juga Tuhan memperhatikan mereka, bahkan keluarga yang selama ini mereka tinggalkan untuk mengemban tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri peribadahan kami, dan kami akan memasuki ibadah aktual kami. Tuhan juga yang kuatkan kami, sehingga kami boleh kembali bertemu, bersekutu, walaupun lewat live streaming, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa Surgawi, kami juga memohon ampun atas segala salah dosa kami, sehingga kami juga dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Kami juga membawa di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan. Bahkan terutama kami juga bersyukur ketika Engkau juga boleh memulihkan Ibu kekasih kami, Ibu Saleh Demi Berry, yang saat ini dirawat di rumah sakit umum di Kota Kupang. Tuhan juga kami yakin dan percaya itu semua karena mujizat-Mu. Biarlah Engkau juga yang tambahkan kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga Ibu kekasih kami ini juga semakin memuliakan nama-Mu lewat keberadaan dan kesembuhan yang ia rasakan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang bergumul. Tuhan juga yang berkati mereka, kuatkan, dan juga senantiasa diberikan ketegaran. Ini doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah mengucap syukur dengan memberi persembahan. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 yang menyatakan, "Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat 305, bait 1 dan bait yang kelima. Kita menyanyi bait yang kelima. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Bapak Ibu, kami mohon berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan sariwarta Minggu kedua Paskah 19 April 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah keluarga Rabu 22 April dan ibadah hari Minggu 26 April 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silahkan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran-siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut persembahan
diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman yang telah kita sekalian dengar. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.